Saudara-saudara, kita akan membahas lagi satu tema yang sangat penting, yakni menjawab tuduhan terhadap iman Katolik. Satu, Alkitab mengajarkan bahwa bayi-bayi dan anak-anak tidak dilarang untuk dibaptis. Tidak ada ajaran baptis percik dalam gereja Katolik, karena baptis itu bukan baptis selam. Baptis itu baptiso, bukan selam. Yesus dan para rasul tidak sekalipun memutlakkan dan mengharuskan cara baptis tertentu. Misalnya harus selam, harus dicurahkan di kepala. Gereja Katolik bisa memakai semua cara kecuali tidak memakai cara percik. Oleh sebab itu, jangan heran jika di tempat tertentu gereja Katolik membaptis dengan cara selam. Baru-baru ini di Malaysia, sebagaimana di-share oleh Kak Arklian Sang Matius, gereja Katolik bisa menuangkan air di kepala sebanyak 3 kali. Gereja Katolik memutlakkan rumusan baptis, yakni dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian pula dokumen para rasul tidak mengharuskan atau memutlakkan suatu cara, tapi tergantung kondisi dan situasi. Para rasul memutlakkan dan mengharuskan rumusan Trinitas. Mari kita lihat Didache bab 7 mengenai baptisan. 1. Dan mengenai baptisan, bahasa begini: setelah meninjau semua pengajaran ini, baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam air yang mengalir. 2. Tetapi jika air mengalir tidak tersedia, maka baptis ke dalam ke dalam air lainnya, kolam atau bak. Air yang diutamakan, tetapi jika tidak tersedia, di tempat air hangat, dalam air hangat. Tetapi jika itu maupun tersedia, curahkanlah air 3 kali ke atas kepala di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. 4. Tetapi sebelum membaptis, baiklah yang bertugas berpuasa dan juga orang yang dibaptis dan semua orang lain yang bisa. Pastikan untuk memerintahkan orang yang akan dibaptis untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Yesus sendiri memberikan teladan selibat, tidak beristri. Demikian pula para rasul Paulus dan beberapa rasul lainnya. Ia mengajarkan ada yang tidak menikah demi kerajaan Allah, kata surga. Dan demikian pula dengan rasul Paulus, yang mengajarkan bagaimana seorang yang tidak beristri berpusat pada Tuhan, maka yang masuk surga pun orang-orang yang terpilih, yang tidak mencemari diri mereka sendiri. 3. Yang satu-satunya pengantara tidak meniadakan bahwa ia mempunyai para rasul dan murid. Tidak menutup kemungkinan adanya pengantar sekunder. Tidak ada pengantara yang sama dengan Yesus, namun mereka teman sekerja Yesus. Maka kami dalam satu persekutuan umat, baik yang sudah beralih maupun yang masih di dunia, tetap saling mendoakan, karena persekutuan kami tidak binasa karena maut. Dalam 1 Timotius 2:1-2, Rasul Paulus mengajarkan agar kita menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi yang melakukan doa syafaat pengantara umat bukan saja hanya Kristus dan Roh Kudus, namun kita semua diundang untuk berdoa syafaat, saling mendoakan satu sama lain. Para beriman atau semua orang kudus diajar untuk berdoa atau berdoa bersyafaat, dan ini diajarkan dalam 32 ayat yang lain dalam Perjanjian Baru. Namun tentu saja doa syafaat kita ini hanya dapat terjadi karena pengantara Kristus yang satu-satunya itu, dan tidak bisa terlepas dari Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa Kristus berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus seperti secara sempurna terlihat dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi diadakan di dalam nama Kristus dan tidak pernah dinyatakan dalam nama Maria atau dalam nama Para Kudus, baik Santa maupun Santo.
Masalahnya, ada banyak orang yang menganggap bahwa para orang kudus yang sudah meninggal sudah tidak hubungan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia karena mereka sudah mati, tidak bernapas. Gereja Katolik berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati, mereka tetap hidup. Sebab yang mati hanya tubuhnya, tetapi jiwanya orang-orang kudus tersebut tetap hidup bersama Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, khususnya dalam Yohanes 11:25, Roma 8:11. Yohanes 3:16, Yohanes 6:58, maupun Yohanes 5, maupun Yohanes 8:51. Maka mati di sini artinya bukan tidak bernapas, melainkan tidak hidup lagi dalam dunia. Dalam perikop roti hidup di Injil Yohanes disebutkan bahwa orang-orang beriman yang sudah di surga tetap ada orang-orang kudus yang hidup, karena Kristus sang roti hidup telah memberi kehidupan kekal kepada mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya punya hidup kekal. Yohanes 11:25-26. Yang percaya kepada Kristus akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 3:2. Kelak kita akan menjadi sama seperti Kristus. 8:5-8. Wahyu 8:3-4. Doa syafaat para tua di surga. Doa orang benar kuasanya besar, maut kalah. 4. Maria dikandung tanpa dosa karena kehendak Allah. Pertama, perlu dibedakan terlebih dahulu antara dosa asal dan dosa pribadi. Dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa yang dinyatakan secara ex cathedra oleh Paus Pius IX pada 8 Desember 1854 berbicara tentang dosa asal. Di lain pihak, Roma 3:23 bicara bukan tentang dosa asal, tetapi tentang dosa pribadi. Pernyataan tersebut mencampur adukan antara dosa asal dan dosa pribadi. Kedua, berbicara tentang dosa asal, dogma itu nampaknya bertentangan dengan pernyataan Paulus pada Roma 5:12-18-19, bukan Roma 3:23, bahwa semua orang mewarisi dosa Adam. Dogma ini berarti bahwa semua orang seharusnya terkena dosa asal, tapi dalam hal pribadi Maria, sangat dosa asal tidak pernah menyentuhnya sejak pada saat pertama keberadaannya. Ini Maria dibebaskan bukan hanya dari noda dosa, tapi juga akibat dari dosa asal. Terbebasnya Maria terjadi bukan karena pahala atau kekuatan Maria sendiri, tapi karena pahala yang masih akan dihasilkan oleh Yesus dalam misteri Paskah. Dalam hal ini muncul pertanyaan yang sama, apa artinya semua orang terkena noda dosa jika ternyata Maria dinyatakan bebas dari sengat dosa asal. Ketiga, berkaitan dengan dosa pribadi, gereja mengajarkan bahwa Maria tetap suci sampai akhir hidupnya. Dalam hal pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian, Maria terbebas dari dosa sampai akhir hidupnya. Jadi, dosa pribadi juga tidak pernah mengenai diri Maria. Maria terbebas dari semua dosa pribadi. Ajaran tentang kesucian Maria inilah yang nampaknya bertentangan dengan pernyataan Paulus pada Roma 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, munculnya pernyataan tentang apa yang kata semua. Keempat, dalam surat-suratnya Paulus seringkali menggunakan kata semua. Kata semua bisa dimengerti dalam arti mutlak, numerik, distributif. Artinya semua mencakup setiap orang yang ada. Kata semua juga bisa dimengerti dalam arti kolektif, artinya sebagian besar dari apa yang ada. Misalnya dalam Roma 5:12-18, Paulus mengatakan bahwa semua orang yang terkena dosa asal. Kata semua di sini pasti tidak termasuk Yesus, juga Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dalam dosa.
Pengertian semua dan arti kolektif ini juga digunakan dalam Roma 3, 9, 10. Kita telah menuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Artinya seperti tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sekali lagi, kata semua di sini pasti tidak termasuk Yesus, Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dalam dosa. Semua di sini harus dimengerti dalam arti kolektif, bukan distributif. Gereja percaya bahwa Maria sebagai Hawa baru juga termasuk yang tidak terkena. 5. Kesucian Maria sampai akhir hidupnya ditunjukkan dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata permusuhan berarti tidak ada kompromi antara keduanya, atau bahkan bahwa ada pertentangan total antara keduanya. Seandainya Maria sudah jatuh ke dalam dosa, pasti permusuhan itu tidak total, atau Maria sudah tunduk pada kekuasaan dosa. Demikian pula sapa malaikat pada Maria yang penuh rahmat, menunjukkan bahwa dalam pribadi Maria tidak ada celah sedikit pun untuk dosa. Gelar yang penuh rahmat diberikan kepada Maria seolah menjadi gelar khusus Maria yang menunjuk pada kesucian Maria. 5. Ekaristi bukan pengudusan berkali-kali, melainkan mengenang perjamuan Yesus, di mana ia berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Umat Katolik tidak menyembah ilah lain. Dalam kitab Keluaran 20:4-5 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang berada dalam air dan bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga dan menyuruh Salomo membuat patung malaikat. Semua benda itu dipakai untuk sarana. Misalnya patung ular tembaga untuk menyembuhkan dari bisa ular tebung, dan patung malaikat itu sarana dalam ibadah. Di dalam Keluaran 20:4 dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi dan langit. Benarkah ular dan malaikat tidak ada di bumi dan di langit? Jika memang ada, lalu apa maksud Tuhan dalam Keluaran 25:4-5? Tuhan maksud aksarana atau patung malaikat jangan dijadikan Tuhan. Apakah boleh dipakai sebagai sarana? Tentu saja, sebagaimana Musa dan Salomo. Kami umat Katolik memakai patung sebagai sarana, sebagaimana Musa dan Salomo. Sekali Katolik sampai akhir tetap Katolik. Amin.